Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang penjelasan ending atau ending explain akhir dari Loki season kedua ini, yang memang merangkum dari season yang pertama ya. Kalau season pertama kemarin ada tulisannya Loki akan lanjut ke season 2, tapi di season 2 ini tidak ada ya. Ending ditutup dengan Loki memegang semua multiverse together dengan tangannya sendiri guys. Jadi akan banyak pertanyaan banget ya, apakah ada season 3, apakah nggak ada season 3. Tapi katanya sudah dikonfirmasi nggak ada season 3. Tapi hal ini belum pasti dan bisa berubah ya. Jadi di sini ada banyak banget ya penjelasan endingnya dan akhir cerita Loki ini akan seperti apa di Multiverse Saga Marvel Cinematic Universe. Bagi yang belum follow Instagram dan TikTok Jokastoy, follow dulu dan join grup spoiler Telegram Jokastoy. Nonton juga ya video-video penjelasan Jokastoy lainnya tentang Loki season kedua ini yang bisa nambah informasi kalian. Melanjutkan episode kelima, episode ke-6 ini Loki terus mengulang ya berbagai skenario, berbagai momen dan berbagai posibilitas. Apa nih yang paling bisa menyelamatkan, solusi terbaik untuk menyelamatkan Temporal Loom, membenarkan TVA dan menyelamatkan Secret Timeline. Jadi di sini Loki terus mengulang ya teman-teman ya, biar waktunya keburu sebelum meledaknya Temporal Loom dan juga sebelum radiasi temporal itu mengspaghettification apapun yang dilewatinya. Namun skenario apapun, sejauh apapun Loki mengulang kembali waktu, mengulur waktu hingga on time sekalipun memasang mesin ekstraktor throughput multipliernya Victor Timely ke mesin temporal itu, tetap nggak akan bisa mengatur semua branch timeline multiverse yang lahir dengan sangat cepat ya. Walaupun ring temporal loom itu sudah melebar dan energinya meningkat, tetap skenario awal dari He Who Remains kepada Loki ketika mereka bertemu kembali di Citadel End of Time, Secret Timeline itu adalah jalan satu-satunya. Temporal Loom itu meledak, tapi meledaknya aman, bukan meledaknya malah menghancurkan, tapi hanya mereset, kembali ulang dari awal semua timeline yang tumbuh itu ya teman-teman, atau multiverse yang tumbuh. Itulah memang yang dinilai He Who Remains solusi terbaik, memprune, menghancurkan kehidupan timeline bercabang lainnya yang hanya menyisakan timelinenya saja, timeline Secret Timeline itu guys. Namun Sylvie tetap berkata kepada Loki ya, hal itu tuh tetap aja mimpi buruk. Walaupun Loki punya solusi, hanya saja mengganti mimpi buruk tersebut dengan mimpi buruk lain. Hal ini memotivasi Loki untuk mencari cara lain. Gimana nih ya caranya biar semua kehidupan branch timeline dan multiverse itu tetap eksis, kehidupan miliaran manusia dan makhluk hidup tetap ada tanpa harus pemusnahan atau prune, tetapi tidak terjadi kehancuran di dalamnya gitu ya guys ya, karena adanya multiverse ini. Akhirnya si Loki ini punya solusi tersendiri yang di luar ekspektasinya He Who Remains. Banyak yang kegocek ya. Orang-orang pikir He Who Remains ini tahu rencana Loki untuk menjadi God of Stories itu guys di akhir, tapi ternyata He Who Remains itu nggak tahu. Dia cuma memberikan Loki pilihan membunuh Sylvie dan membiarkannya tetap hidup mengatur Secret Timeline, atau dirinya terbunuh, Secret Timeline hancur, Temporal Loom dan kemudian reset kembali. Namun Loki punya cara lain dan akhirnya He Who Remains angkat tangan dan membebaskannya. Itulah yang dimana si Loki ini menjadi penjaga multiverse, mengorbankan dirinya untuk memegang dan menjaga seluruh timeline, branch timeline dan multiverse, menghancurkan mesin Temporal Loom, dan Secret Timeline pun sudah tidak ada lagi, He Who Remains sudah tidak ada lagi. Banyak juga ya yang berkata kenapa nggak bunuh Sylvie aja, kenapa si Loki malah mengorbankan dirinya. Di sini Loki punya banyak alasan mengapa dia melakukan hal ini. Yang pertama, ia sayang dengan Sylvie. Yang kedua, ia juga sayang dengan teman-teman TVA-nya itu sudah menjadi keluarga baginya. Loki pengen mereka tetap hidup walaupun branch timeline dan multiverse tetap tumbuh, karena Loki tidak mau kayak He Who Remains ya, main pembunuhan massal aja, main menghancurkan kehidupan dan memusnahkan timeline bercabang yang dimana di sana itu ya ada manusia, ada makhluk hidup. Nah Loki nggak mau pembunuhan massal. Jadi gimana nih caranya ya agar branch timeline multiverse itu tetap tumbuh subur tak terkendali, namun tidak diprune atau tidak dihancurkan kayak He Who Remains, menghindari pembunuhan massal, namun teman-temannya juga tetap bisa hidup dan berpindah-pindah timeline tanpa harus ada konsekuensi penghancuran massal gitu ya, seperti dilakukan oleh TVA zaman dahulu. Inilah akhirnya Loki berpikir bahwa dialah yang harus menjadi entitas waktu itu sendiri, memegang multiverse dan membuat pohon multiverse-nya sendiri, yaitu Multiversal Tree yang terlihat di ending season kedua Loki ini ya. Di video yang lalu aku sudah menjelaskan ya, untuk memahami biar mudah paham konsep multiverse di Marvel ini, biar gak belibet, biar gak bingung, anggap saja bagaikan pohon yang memiliki banyak ranting. Ranting tersebut memiliki ranting lagi, ranting yang sebelumnya juga melahirkan ranting banyak lagi. Nah seperti itulah gambarannya ya.
ya, multiverse Marvel ini. Jadi berawal dari satu batang pohon, timeline utama Secret Timeline, muncullah banyak branch timeline atau timeline lainnya gitu ya teman-teman, yang dimana di sanalah lahir banyak semesta, banyak dunia, banyak multiverse, banyak timeline, sehingga kita mudah memahami nanti multiverse saga ini ke depannya di MCU akan seperti apa. Wah, gila banget ya, di sini Loki pun akhirnya menjadi entitas setara He Who Remains. Bahkan di atasnya, ia membiarkan multiverse dan semua timeline itu hidup. Bahkan varian-varian He Who Remains lahir ya dan tersebar di multiverse yang dibuka oleh si Loki ini. Kalau di season 1 kemarin, Secret Timeline itu udah ada, yang garisnya melingkar dan yang paling tengah ya, tapi memunculkan branch seperti pohon. Versi Loki ini berbeda ya, udah nggak ada lagi itu Secret Timeline, yang adanya hanya multiverse yang dipegang oleh si Loki ini. Sudah tidak ada lagi pakem utama Secret Timeline, sudah tidak ada lagi temporalum yang menekan multiverse biar nggak terlahir. Karena memang kan ini akan ngelit kita ke multiversal war, multiverse saga Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret War. Jadi wajar ya kalau multiverse itu harus eksis, nggak boleh ditekan lagi. Jadi garis multiverse dan timeline itu yang awalnya warna biru ungu gitu berubah jadi hijau ya. Tapi di Council of the Kangs mereka masih melihat warna biru dan ungu karena di bagian atas pohon multiverse ya. Di sisi lain Council of the Kangs ini melihat multiverse, tapi Loki itu bertahta di bawah di inti core multiversal tree. Jadi sebenarnya endingnya ini tidak terlalu membingungkan ya teman-teman ya. Jadi memang skenario akhir itu atau solusi terbaik itu bukan memperbaiki temporalumnya, menghancurkan temporalum dan menggantikannya dengan Loki itu sendiri menjadi God of Stories, God of Time, God of the Multiversal Tree, dan menjadi entitas timeless di luar ruang dan waktu. Jadi bentukan multiverse sekarang ini seperti pohon gini ya, dimana Loki itu bertempat di intinya yang berwarna hijau itu, sedangkan ranting yang di atasnya itu itulah branch timeline yang tumbuh subur. Itulah project multiverse yang kita lihat selama ini ya, dimana di sana melahirkan semesta-semesta baru, timeline-timeline baru, semesta Earth 838, semesta Earth Fox X-Men Universe yang kita lihat di end credit scene The Marvel. Berikut pun timeline-timeline mereka yang juga bercabang. Jadi gini ya, banyak orang yang berkata, apa sih perbedaan antara timeline dan multiverse? Timeline dan multiverse itu bergerak sejalan, gak bisa dipisahkan, gak bisa dibedain. Yang namanya multiverse ada, berarti timeline juga ada. Timeline itu aluran waktunya, aliran waktu, aluran takdir setiap makhluk hidupnya. Multiverse atau semesta itu terlahir dari aliran waktu itu sendiri. Di dalam multiverse itu juga ada aliran waktunya sendiri, sehingga dari cabang muncul cabang lagi, dari cabang yang sebelumnya muncul cabang lagi, dari cabang yang sebelumnya muncul cabang lagi. Itulah namanya multiverse. Waktu itu bersifat relatif ya. Waktu itu tidak bisa diprediksi. Waktu itu posibilitasnya itu luas dan unlimited, tak terhitung dan tak terhingga, sehingga kita nggak bisa ya untuk menghitungnya, ini semesta dari cabang mana, kemudian ini kok bisa dari cabang yang ini kok bisa semesta ini lahir. Ya nggak bisa guys, karena semuanya bergerak tak terkendali, tak terhitung, dan nggak bisa dijumlah juga oleh kita sebagai penonton. Jadi kita nikmatin aja semua ini karena Loki. Akibat apa yang dilakukan Loki ini, terbukalah pintu multiverse. Juga kita lihat banyaknya multiverse yang dilewati oleh America Chavez dan Doctor Strange di Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadi ini semuanya karena Loki mengekspos atau menghancurkan temporalum yang terus menekan multiverse ini ya teman-teman. Dan akhirnya udah official lah, multiverse atau semesta ini ada dan terbuka dan tidak lagi diprune oleh TVA. Pertanyaan selanjutnya, setelah dipimpin oleh TVA, kan layar office atau kantor TVA itu udah berubah ya menjadi seperti pohon Yggdrasil atau pohon mitologi Nordik, dewa-dewi Asgardian gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang tugas TVA apa? Tugas TVA itu banyak ya teman-teman, bukan hanya ngeprune timeline. Mereka banyak divisi dan sectionnya juga. Ada pernah Mobius ngomong di season pertama mereka punya divisi tentang dreams atau mimpi-mimpi. Para TVA ini juga mengawasi para varian-varian He Who Remains yang lahir. Mereka juga mengawasi Council of the Kangs guys. Karena percakapan antara Hunter B15 dan Mobius di sini merujuk kepada Council of the Kangs yang sepertinya tidak mengetahui kalau TVA itu masih ada. Council of the Kangs pikir TVA sudah mati berikut dengan kematian He Who Remains. Di sini juga TVA mengawasi Kang Quantum Mania yang menyebabkan kekacauan di semesta 616. Beruntung ada Scott Lang and Family yang mengatasinya. TVA nggak perlu turun langsung. Dan pastinya TVA ini mengawasi ya
varian-varian He Who Remains ini ya, yang sudah muncul banyak banget akibat diekspos multiverse-nya oleh Loki dan tidak ditekan lagi kayak He Who Remains dulu. Terus apalagi tugas TVA? Tugas TVA itu juga membantu Loki mengawasi pohon multiverse-nya ya teman-teman, memberikan informasi kepada Loki juga, dan pastinya nanti di Avengers Kang Dynasty baik Mobius, Miss Minute, Cassie, Ouroboros atau Hunter B15 itu pasti juga akan terlibat. Ouroboros juga sebagai agen TVA membuat buku panduan terbaru ya dari edisi kedua TVA ini, proses multiverse yang terjadi versi Loki yang sudah memimpin TVA yang baru. Dan yap, seperti endingnya terlihat di episode ke-6 ini, Loki ini menjadi God of Stories. Loki ini bisa menulis ulang cerita. Ia menulis ulang cerita bahwa Victor Timely tidak pernah mendapatkan buku dari Ravonna dan Miss Minute. Ia juga menulis ulang cerita bahwa sebenarnya multiverse itu ia yang memegang dan tidak temporal loom dan sacred timeline dan sebagainya ya. Karena sacred timeline itu tercipta karena mesin temporal loom ya. Banyak orang yang kelewatan detail ini. Temporal loom atau mesin temporal itu, dia itu memanage semua multiverse dan branch timeline menjadi sacred timeline, satu garis alur waktu sakral. Jadi kalau nggak ada mesin temporal ini, yang nggak bisa tercipta sacred timeline. Hancurnya mesin temporal oleh Loki, maka sacred timeline juga sudah hancur, sudah nggak ada. Jadi sekarang kita nggak usah ngomongin lagi sacred timeline ya guys ya, udah nggak ada. Yang ada sekarang adalah multiverse yang dipegang oleh Loki, God of Time. Pokoknya semua bebas ya teman-teman ya, bebas, nggak ada yang mengawasi, supervisi dan sebagainya, nggak ada TVA yang nge-prune lagi, semua bebas. Loki lah yang membiarkan multiverse itu terjadi. Itulah yang kita lihat Project Marvel selama ini ya teman-teman ya, yang mungkin kata orang fase 4, fase 5 ini agak membingungkan, kok bisa gini, kok bisa gitu, kok si Gamora nggak ditangkap oleh TVA menyeberang timeline. Ya inilah salah satunya, Loki memberikan free will atau kehendak bebas gitu ya, sehingga TVA tidak lagi berkontribusi untuk nge-prune atau menghancurkan timeline tersebut. Tapi jangan salah ya, konsekuensi dan resiko itu tetap ada. Menyeberang multiverse itu tidak diperbolehkan, tetap ya teman-teman ya. Apalagi dengan sengaja, karena bisa menimbulkan incursion, tabrakan dua Earth atau dua semesta yang hanya bisa menyisakan satu semesta atau kehancuran dua-duanya. Nah kalau ini Loki nggak bisa ya untuk menghentikannya, sifat alami dari multiverse itu sendiri. Jadi tetap ada resiko dan konsekuensi ya. Jadi nggak bisa enak-enak aja. Ini kayak Easter egg detail gitu ya. Kenapa Time Stone versi MCU film itu warnanya hijau, sedangkan Time Stone atau Time Gem versi komik warnanya orange. Karena memang warna hijau Time Stone itu menggambarkan God of Time Loki. Develop karakternya, perkembangan karakternya dari villain, anti-hero dan menjadi hero. Ini kayak wah, keren banget sih karakter Tom Hiddleston ini. Tambah ngefans, tambah jatuh hati nih pasti orang-orang pada karakter Loki ya. Padahal keinginan Loki itu ialah ingin teman-temannya, tidak ingin sendirian. Namun pada akhirnya ia harus berkorban sendirian menjaga pohon multiverse. Melihat raut wajah Loki itu seperti terharu berkaca-kaca gitu ya. Loki jadi bisa mendengar suara-suara kehidupan yang terjadi di multiverse dan multi timeline, seluruh alur kehidupan branch timeline itu ya guys ya. Jadi dia bisa mendengar, dan kemungkinan Loki juga bisa nantinya berkomunikasi secara telepati dengan para hero, dengan siapapun yang ada di multiverse, karena dia mengkoneksikannya each other. Dan ada yang ngomong apakah Loki ini bisa berjalan-jalan dan keluar dan tidak memegang si pohon multiverse itu? Ya maybe aja bisa ya. Ada banyak kekuatan Loki yang mungkin belum di-unlocknya. Conscious atau kesadarannya juga dia bisa manifestasikan dalam bentuk Kage Bunshin, mungkin juga bisa ya guys. Mahkota tanduk Loki di sini berbentuk warna hitam ya, dan bercat atau gold gitu coraknya, sama seperti tempetnya He Who Remains, yang menandakan memang Loki inilah the next He Who Remain. Nasib Ravonna itu kita masih nggak tahu ya, dimakan Allied atau enggak, tapi mendengar suara yang akan menerkamnya kayak suara Allied. Tapi bisa aja ya Council of the Kings itu menyelamatkan Ravonna untuk jadi saksi apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mengalahkan Loki. Bisa aja ya guys. Melihat pohon multiverse-nya si Loki ini, akhirnya kayak sedikit menjawab ya kenapa wajah dari para Spider-Man multiverse di Spider-Man No Way Home, Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland itu berbeda mukanya. Beda dengan Doctor Strange Multiverse of Madness yang muka mereka itu kembar semua. Ini terdapat dari cabang atau ranting pohon ini ya. Semakin jauh letak semestanya, maka semakin tidak kembar atau tidak sama muka dan takdir atau jalan hidupnya. Semakin dekat, maka semakin kayak kembar tetanggaan gitu semestanya. Jadi inilah ya guys kenapa di Spider-Man No Way Home muka para Spider-Man itu berbeda-beda. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu kalian semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa.